البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-muta'attimat, kami telah memberikan sebuah faedah mengenai dalil wajibnya menuntut ilmu atau mencari ilmu atau menimba ilmu, yang mana dalil tersebut tidak asing lagi di telinga kita dan bahkan sering disebut-sebut para ulama dan juga para khutaba, para mustafidin, para asatidzah, mengenai dorongan dan juga anjuran serta motivasi agar seseorang itu semangat di dalam menimba ilmu dan mencari ilmu. Kenapa kita senantiasa diarahkan, dibimbing, diberikan motivasi dorongan agar semangat dalam mencari ilmu? Tentunya karena talabul ilm, mencari ilmu adalah perkara yang sangat besar dan perkara yang penting. Oleh karena itu butuhnya kita dalam kehidupan sehari-hari, ilmu itu lebih kita butuhkan daripada sekedar makanan dan minuman. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah rahmatullahi alaih, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ahmad mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ilat ta'ami wasyarab." Artinya manusia itu terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Bayangkan, manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Kenapa demikian? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang itu di dalam sehari itu butuh makan dan minum mungkin sekali dua kali. Ya enggak? Na'am. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih, kata beliau. Dan butuhnya dia, perlunya dia terhadap ilmu itu setiap nafas yang dia hembuskan. Benar atau tidak ini? Na'am. Kita semuanya setiap nafas yang kita hembuskan pasti membutuhkan ilmu. Maksudnya setiap gerakan ibadah, gerakan ketaatan butuh ilmu. Antum ke kanan butuh ilmu, ke kiri butuh ilmu, ke depan butuh ilmu, ke belakang butuh ilmu. Maksudnya di dalam ritual kehidupan kita sehari-hari membutuhkan ilmu. Salat harus ada ilmunya, zakat harus ada ilmunya, Ramadan, puasa Ramadan atau puasa yang lainnya harus ada ilmunya, wudu harus ada ilmunya, tidur saja juga harus ada ilmunya, qadail hajah, buang air besar, buang air kecil, itu semua butuh ilmu. Oleh karena itu kata beliau apa? Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan butuhnya manusia terhadap ilmu setiap nafas yang dia apa? Hembuskan. Naam. Hadis yang sudah kami berikan faedahnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabiyun jalil. Naam, kunyahnya Abu Hamzah. Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Beliau sahabat yang mulia. Beliau digelari dengan khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang seperti ini dihafal ya. Ini faedah seperti ini. Jadi gelar-gelar para sahabat apa itu kira-kira sebutkan, nah dihafal. Jadi gelarnya Anas bin Malik adalah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadim, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membantu disebutkan dalam terjemah atau biografi beliau 10 tahun. Kurang lebihnya 10 tahun ya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah. Kunyahnya Abu Hamzah. Naam, barakallahu fikum.
Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap orang muslim, lelaki maupun wanita. Wajib. Paham ya? Kenapa wajib, barakallahu fikum? Karena mencari ilmu itu ibadah atau bukan? Ibadah. Sedangkan ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksudnya adalah al-maut, kematian. Jadi mencari ilmu jangan apa? Wah, aku akan mencari ilmu tak target 2 tahun saja, enggak cukup. Paham ya? Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan untuk menulis faedah sampai antum masuk ke liang lahat. Liang lahat paham maksudnya ya? Kuburan. Sampai dikubur, sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, na'am su'ila Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, suatu ketika pernah Imam Ahmad ditanya oleh seseorang, na'am dengan semakna ya, na'am ila mata natlubul ilm, ila mata natlubul ilma, sampai kapan kita mencari ilmu? Kata beliau, na'am barakallahu fikum, minal mahbarah ilal makbarah, sampai tinta, mulai dari tinta sampai ke makbarah, kuburan. Apa maksudnya ya? Jadi mencari ilmu taib. Mencari ilmu itu, na'am barakallahu fikum, jangan menarget setahun 2 tahun cukup, enggak cukup. Terus semampunya, tapi jangan ditarget. Dalam arti target setelah 2 tahun enggak mencari lagi, jangan. Nah, bahkan pengajar, ustadz aja, syekh aja itu masih mutalaah. Mutalaah itu masih membaca kitab-kitab para ulama untuk apa? Menambah wawasan serta faedah yang baru. Karena ketika antum menyelesaikan sebuah kitab, ganti kitab yang lain, tentunya faedahnya akan semakin apa? Bertambah gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itulah keutamaan selesai kitab kemudian ganti kitab yang lain. Selesai kitab lagi ganti kitab yang lain. Karena setiap faedah-faedah yang dibawakan para ulama, manakala pengarangnya pun beda, faedahnya pun juga beda. Apa maksudnya ya? Antum misalkan sudah selesai mempelajari syarah Na'am barakallahu fikum Arba'in Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan misalkan. Tapi ternyata di sana ada yang membacakan syarah Arba'in Nawawiyah syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beda enggak faedahnya kira-kira? Beda. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, na'am kasratu qiraatil kutub, na'am memperbanyak membaca kitab-kitab para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, itu bagus sekali. Faedahnya pun luar biasa. Lebih apa? Bisa untuk menjernihkan pikiran-pikiran kita dan menenangkan hati-hati kita. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin, mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap orang muslim, lelaki maupun wanita, karena ada sandarannya juga. Di dalam Al-Qur'an penyebutan mengenai kedudukan orang yang berilmu jauh daripada orang yang tidak berilmu banyak sekali. Dibeda-bedakan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sama enggak kira-kira? Enggak sama. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa? La yastawun. Apakah sama orang yang beriman dan orang fasik? Orang yang beriman itu berilmu, orang fasik al-jahl, ada padanya al-jahl, kebodohan. Apakah sama? Apa kata Allah Taala? La yastawun. Enggak sama. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa? Apa? La yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Enggak sama. Orang yang berilmu itu barakallahu fikum diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mengangkat derajatnya di hadapan manusia juga. Antum sekarang kalau duduk berbicara, bertanya dengan orang yang lebih berilmu, rasanya lain enggak dengan bertanya dengan yang ilmunya sepadan atau di bawahnya? Lain enggak? Lain. Seperti para asatidzah misalkan, bertanya dengan para masyayikh, itu mereka akan merasakan sesuatu yang aneh, yang lain karena kewibawaan ilmu tadi itu. Sebagaimana halnya antum, misalkan antum atau para santri atau para talabatul ilm bertanya kepada syekhnya, bertanya kepada ustadznya, mungkin lain rasanya dengan ketika bertanya dengan temannya, ya enggak? Karena kewibawaan ilmu tadi barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat, bukan satu derajat saja, darajatun, beberapa derajat.
Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Barakallahu fikum. Tempuhlah ilmu dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya ilmu pada asalnya adalah sebagaimana disebutkan para ulama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Paham ya? Jadi aslinya ilmu itu ya didatangi itu, bukan mendatangi tempatnya, tapi orang-orang berbondong-bondong datang untuk mencari ilmu. Ilmu didatangi. Oleh karena itu kalau antum perhatikan para ulama terdahulu, para salaf, bagaimana perjuangan mereka rehlah demi mencari ilmu, mendatangi ilmu. Jadi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi wa la ya'ti, dan tidak mendatangi. Itu aslinya. Nah, sekarang banyak orang-orang yang ghaflah, lalai. Ustadznya sudah datang ke kampung ngajar, mereka pun masih enggak mau belajar juga. Padahal aslinya ilmu apa? Didatangi, enggak mendatangi gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Tapi nasallaha an yuwaffiqana wa iyyahum wa iyyakum lima yuhibbullahu wa yardah. Seperti itu. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjamin melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang apa? Berjalan menempuh mencari ilmu dengan jaminan surga. Apakah antum enggak mau surga? Mau, semuanya mau. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis Abu Hurairah. Naam, riwayat Muslim. Artinya barang siapa yang berjalan menempuh untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dia jalan menuju surga, sebabnya karena mencari ilmu tadi. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Yang sudah menghafal antum hafal? Tafadhal, bismillah. An Abi Talabul ilmi. Talabul ilmi. Rawahu. Na'am, barakallahu fikum. Afan ya. Jadi untuk membacanya itu pun harus tepat. Karena di sana ada yang namanya ilmu nahwu. Sudah pernah belajar nahwu? Sudah pernah? Nah, ilmu nahwu itu untuk membenahi harokat-harokat akhir sebuah kalimat. Jadi kalau nahwunya kuat, insyaallah dia bacanya enggak akan terpeleset. Paham ya? Bukan an Abu Hurairah, an Abi, majrur, an huruf jar. Ini faedah aja ya, biar semakin melekat. Jadi kalau dia itu tahu faedahnya, tahu huruf jar fungsinya mengapain, fungsinya mengejarkan atau tidak, dia tidak akan terpeleset bacanya. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Nah, majrurnya dengan apa? Kita lihat rinciannya pada pembahasan nahwan itu. An Abi, bukan an Abu ya. Nah, jadi untuk berikutnya jangan an Abu Hurairah, keliru. An Abi. Nah, kemudian talabul ilmi. Talabu ini kan mudhaf, al-ilmu mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur, enggak boleh talabul ilmu, enggak boleh. Itu nanti keliru. Di dalam ilmu nahwu dibahas. Paham ya? Di talabul ilmi fariidatun. Talabu di situ sudah mubtada, ya enggak? Mudhaf. Al-ilmi mudhafun ilaihan itu. Fariidatun sebagai khabarnya itu. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Ya wa. Ya wa. Ya, naam, ahsan, tafadhal. Ala qul faridatun ala. Naam. Ayo, ahsan, tafadhal. Anta.
talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Ayo na'am barakallahu fikum. Antum apa? Ayo bismillah. Na'am ahsan. Tafadhal. Na'am ahsan. Tafadhal 'indak. Ayo. Ayo. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin rawahu Ibnu Majah. Naam ahsan, tafadhal. Naam ahsan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin rawahu Ibnu Majah. Naam ahsan, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-muhattahattimat. Terakhir kita ambil adalah mengenai bahayanya syirik yang dikenal dengan syirik iradah atau syirik niyah. Paham ya? Syirik yang berkaitan dengan niat. Paham ya? Yang berkaitan dengan tujuan dan keinginan ada syiriknya. Naam, yang dikenal dengan riya atau yang semisalnya. Paham maksudnya ya? Syirik kecil. Namun yang namanya kesyirikan itu luas bentuk dan jenisnya. Dipermisalkan para ulama bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Bagaikan apa? Lautan yang tidak ada tepinya. Ini adalah syirik yang berupa niat. Ya, syirik yang berupa niat, karena orang kan nggak tahu niat orang, mana ya? Setiap orang nggak tahu niat orang lain, itu loh istilahnya. Nggak bisa meneliti dan mengecek. Oleh karena itu dipermisalkan syirik niat ini, syirik yang berbentuk niat atau tujuan atau keinginan ini bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Sekarang kita masuk pembagian yang berikutnya. An-naw'u tsalisu, jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik berupa ketaatan. Ternyata ketaatan pun juga ada kesyirikannya. Naam. Kalau antum mentaati atau kita mentaati seseorang merintahkan kesyirikan, kalau kita taat aja kita syirik. Kita telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan itu istilahnya. Nah, jadi syirik dalam masalah ketaatan ini pun juga ada. Seperti mentaati para pendeta, mentaati para ahli ibadahnya orang kufar atau yang semisalnya. Intinya mentaati selain Allah dan Rasulnya. Padahal kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Berarti mafhumnya kalau kita mentaati selain Allah dan Rasulnya, syirik enggak nih? Kesyirikan. Karena ketaatan yang berupa ibadah barakallahu fikum adalah murni diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya? Nah, dan taatnya kita kepada manusia itu pun sebatas dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik saja. Adapun perkara yang mungkar tidak boleh kita taat kepada makhluk. Walaupun itu orang tua kita sendiri, bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, kalau merintahkan maksiat jangan ditaati. Wahai anakku sini, tolong bapak dibelikan 1 botol khamr. Bagaimana? Sami'na wa ata'na atau enggak mau? Sami'na wa ata'na. Bapaknya ngomong, "Wahai anakku sini, tolong bapak belikan 1 botol khamr." Khamr itu minuman keras. Siap taat atau menolak? Menolak, karena perintahnya maksiat. Perintahnya maksiat. Wahai anakku, ibadahilah berhala, sembahlah pohon, sembahlah batu, sembahlah bulan. Gimana? Nolak enggak? Nolak. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman mengenai rangkaian kisah Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan kamu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu adalah apa? Kedzaliman yang besar. Kemudian disebutkan di ayat-ayat berikutnya apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma.
Ini syahidnya, perhatian baik-baik ya. Dalam surat Luqman mengenai apa larangan kita mentaati kedua orang tua kalau perintahnya perintah maksiat. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memaksa dirimu, nyuruh dirimu, memerintahkan dirimu antusyrika bi, untuk engkau mensekutukan aku dengan yang lainnya, fala tuti'huma. Jangan sekali-kali engkau mentaati keduanya. Padahal orang tua ya, orang tua kita diperintahkan birrul walidain, diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun pada perkara yang ma'ruf. Ingat-ingat ya, perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara yang apa? Tidak berseberangan dengan syariat. Karena Rasulullah bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Artinya hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik saja, perkara taat saja. Paham ya? Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Mahum. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi ketaatannya pun ada ikatannya tadi. Tidak boleh sembarangan. Taat kepada orang tua, taat kepada orang lain misalkan pada perkara yang baik saja. Baik. Pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, perkara taat atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat an-naw' salis, jenis yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik berupa ketaatan. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Perhatikan ayat yang mulia ini menjelaskan mengenai dalil syirik taat, syirik berupa ketaatan. Ittakhadu, mereka orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara, mereka menjadikan ahbarahum. Ahbar itu adalah na'am barakallahu fikum, pendetanya ahlul ilmnya orang Yahud. Wa ruhbanahum, dan ruhban itu adalah ahlu ibadahnya orang Nasara. Jadi pendetanya Yahud dikenal dengan nama ahbar. Nah, pendetanya orang Nasara dikenal dengan ruhban. Paham ya? Nah, itu istilahnya seperti itu. Mereka menjadikan ahbarahum, yaitu pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka arbaban, sebagai rob-rob. Bayangkan itu. Berarti kan tandingan sudah. Mereka menjadikan sebagai rob-rob min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wal masih ibn maryam, dan juga mereka menjadikan apa? Nabi Isa alaihissalam, al-masih ibn maryam juga dijadikan rob-rob selain Allah taala. Tapi mereka yang menjadikan orang Nasara. Nah, wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, na barakallahu fikum, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Wa tafsiruha alladzi la iskala fi, dan penafsirannya yang tidak ada iskal di dalamnya, ta'atul ulama wal 'ubbad fil ma'siyah la du'aahum iyyahum, la du'auhum iyyahum. Artinya yang dimaksud di sini adalah apa? Mentaati para ulama, mentaati para ahli ibadah di dalam perkara maksiat. Di dalam perkara maksiat. Naam, la du'auhum iyyahum, bukan semata-mata minta doa kepada mereka agar apa? Didoakan, bukan itu. Bukan semata-mata doakan, tapi benar-benar apa? Mentaati para ulama dan para ahli ibadah di dalam perkara maksiat. Tahu ya? Nah, jadi ahli ibadah nyuruh kamu harus berbuat kesyirikan. Nah, dia taat, itu masuk. Paham ya? Atau ulamanya menyuruh bahwa kamu wajib mentaati selain Al-Qur'an Sunnah. Masuk juga. Apa maksudnya? Perkara maksiat. Naam. Kalau semata-mata doa, bagaimana doa pun nanti juga masuk dalam perkara kesyirikan yang lainnya juga. Paham ya? Minta didoakan, naam, kepada para ulama, para ahli ibadah yang tentunya sudah meninggal ya. Nah, tapi kalau minta didoakan kebaikan enggak masalah kepada orang-orang saleh, itu pun tidak boleh sering-sering. Paham ya? Ya akhi, tolong doakan semoga Allah Taala menyembuhkan penyakit saudaraku atau penyakit anakku. Itu enggak masalah. Jadi kita minta doa kebaikan kepada saudara kita enggak masalah. Tapi jangan sering-sering. Kenapa kok para ulama membatasi jangan sering-sering? Nah, jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kalau sering-sering minta didoakan orang lain,
dikhawatirkan nanti hilang kepercayaan dia terhadap dirinya. Paham ya maksudnya? Kalau sudah hilang kepercayaan dia terhadap dirinya sendiri, dia akhirnya enggak berdoa langsung, ngandalkan orang lain gitu loh. Paham belum? Jadi antum kalau minta ya akhi tolong doakan anak ya, ternyata doanya dikabulkan. Ternyata doanya dikabulkan, besok lagi minta lagi kepada orang itu. Ya akhi tolong doakan ya. Ya, didoakan lagi. Besok lagi minta lagi karena dia merasa doanya sebulan dikabulkan. Akhirnya dia tidak pernah percaya lagi dengan dirinya gitu loh. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia berdoa langsung sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Jadi jangan sampai kita sering berlebihan minta doa orang lain agar doakan. Terkadang enggak masalah. Tergantung. Nah, Tergantung. Sering-sering tergantung sama ulama itu. maksudnya apa? Ya tergantung lah kalau kita. Nah, kalau terus-menerus juga mengandung unsur nanti khawatirnya ketergantungan hati kita. Ketergantungan hati kita terhadap ulama tersebut, dan merasa bahwasanya doa ulama itulah yang paling dikabulkan. Akhirnya dia enggak percaya dengan doanya dia sendiri. Apa maksudnya ya? Terkadang enggak masalah, tapi jangan sering-sering. Apa maksudnya ya? Karena ketika antum mendoakan saudara antum saja, itu malaikat sudah mengatakan kamu juga mendapatkan yang semisalnya. Antum misalkan mendoakan, ya Allah, ampunilah si fulan, berilah dia taufik dan hidayah, berikanlah si fulan itu keistiqomahan. Itu malaikat juga mengatakan kamu juga mendapatkan yang semisalnya. Maksudnya kamu itu juga akan mendapatkan keistiqomahan juga gitu loh. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa barakallahu fikum, barang siapa yang mendoakan saudaranya min dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak tahu, illa qalal malaku walaka bimithli. Paham ya? Jadi antum mendoakan kebaikan saudaramu, saudaramu itu enggak tahu, itu malaikat mengatakan kamu juga mendapatkan yang semisalnya. Oleh karena itu kalau mendoakan saudara kita sesama kaum muslimin, upayakan mendoakan kebaikan, mendoakan dapat hidayah, mendoakan mendapatkan ampunan, rahmah. Paham itu ya? Kecuali orang-orang kufar, orang-orang dzalimin, orang-orang zalim, itu pun kalau seandainya kita misalkan masih mampu menahan untuk mendoakan kebaikan, doakan kebaikan. Karena doanya orang terdolimi dikabulkan, hati-hati. Doanya orang terdolimi apa? Dikabulkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wattaqi da'watal madlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa yang didolimi atau doa orang terdolimi dengan Allah taala, penghalang atau pemisah. Dikabulkan, hati-hati. Kisahnya apa? Kisahnya Juraij itu. Kisahnya seorang ahli ibadah namanya Juraij. Pernah dengar enggak? Juraij itu ahli ibadah, dia punya tempat khusus untuk ibadah setiap hari. Suatu ketika ibunya manggil dia, Juraij, wahai Juraij, dia salat terus. Ummi salati, maksudnya ibuku atau salatku. Dia malah lebih mengedepankan salatnya. Padahal salatnya salat sunnah, bayangkan. Padahal salatnya salat sunnah, disebutkan para ulama penjelasan mengenai hadis tersebutnya. Kisah tersebut, jadi kalau salat sunnah, kalau kita dipanggil ibu kita, penuhi panggilannya, batalkan salatnya. Paham ya? Juraij waktu itu ketika dipanggil, ya Juraij, wahai Juraij, dipanggil berkali-kali itu ya. Kalau tidak salah dipanggil sampai 3 kali itu ya. Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij, maksudnya dengan berbeda-beda, maksudnya panggilan pertama dia tetap ibuku atau salatku. Akhirnya lebih memilih salatnya. Dipanggil lagi, ya Juraij, ibuku atau salatku. Lebih milih salat lagi. Jadi dia enggak memenuhi panggilan ibunya tadi sampai yang ketiga kali. Akhirnya ibunya marah. Ibunya marah seraya berdoa, ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraij kecuali tertimpa padanya fitnah, difitnah dengan seorang wanita pelacur. Paham ya? Seorang wanita penzina pelacur maksudnya. Semakna dengan itu ya. Akhirnya benar. Suatu ketika datang seorang wanita penzina pelacur mengajak berzina Juraij, tapi Juraij karena berada di atas ibadahnya tadi dan keimanannya dia enggak mau, nolak Juraij. Tapi kan sudah terfitnah. Walaupun setelah tidak langsung Juraij enggak memenuhi, tapi kan sudah benar-benar doanya ibunya terkabulkan itu loh. Walaupun Juraij tetap enggak mau diajak berzina dengan perempuan tadi. Akhirnya perempuan tadi nekat mencari pengembala kambing, laki-laki itu istilahnya ya. Berzina dengan pengembala kambing itu. Perempuan tadi. Akhirnya hamillah. Dari hasil perzinahan itu hamil perempuan tadi, tapi bukan Juraij ya. Orang-orang masyarakat nengok, ini kok hamil perempuan dari siapa? Perempuan ngomong ini adalah anaknya Juraij katanya yang dikandung itu. Fitnah enggak? Fitnah. Doa ibunya sudah terkabulkan itu ya.
Juret terfitnah di situ, walaupun Juret bukan yang menghamili. Apa maksudnya? Nah, kemudian ini adalah Juret, akhirnya masyarakat kampung pada marah, dihancurkan tempat ibadahnya Juret tadi. Dihancurkan, robohkan itu tempat ibadah Juret. Dihancurkan, dirobohkan, padahal Juret sudah memberikan iktidar bukan aku atau semisalnya. Nah, barakallahu fikum, akhirnya setelah apa? Setelah lahir anak itu, nah masih perempuan itu mengatakan ini anak Juret. Akhirnya masyarakat memarahkan, masuk ahli ibadah berzina. Iya enggak? Menghamili wanita padahal bukan istrinya misalkan ya. Marah mereka, akhirnya Juret tunggu dulu. Sabar dulu. Biarkan aku sholat 2 rakaat dulu. Setelah Juret barakallahu fikum melakukan atau melaksanakan sholat 2 rakaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, anak kecil tadi itu ditanya oleh Juret, ditanya dan berbicara padahal bayi. Ngam, man abuk? Siapa bapakmu? Akhirnya anak tadi mengatakan bapakku adalah pengembala kambing. Nah, disitulah Juret diamankan dan selamatkan. Tapi kan sudah terfitnah belum? Terfitnah. Apa maksudnya? Karena ibunya berdoa tadi, ya Allah, janganlah engkau mewafatkan Juret kecuali sudah terfitnah dengan seorang wanita berzina tadi. Walaupun Juret enggak sampai berzina, tapi sudah terfitnah di situ. Masyarakat sudah sempat mencurigai gitu istilahnya. Apa maksudnya? Akhirnya setelah tahu, masyarakat marah kepada orang tadi yang berzina tadi itu ya, perempuan tadi, akhirnya mereka minta maaf kepada Juret. Ya Juret, nah wahai Juret, kami minta maaf. Bagaimana ini? Apakah perlu kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas katanya? Bayangkan itu. Dari emas. Nah, kemudian Juret mengatakan tidak. Kembalikanlah tempat ibadahku sebagaimana semula dari tanah. Bayangkan itu. Syahidnya bukan itu, syahidnya ibunya Juret berdoa dikabulkan. Karena merasa terzalimi tadi itu. Oleh karena itu kalau kita posisi lagi sholat sunnah di rumah misalkan ibu kita manggil ya fulan atau ya fulanah, penuhi panggilannya. Batalkan sholatnya. Sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib bagaimana? Dengan cara-cara yang lain. Karena darurat mungkin dengan batuk enggak masalah. Karena darurat Pak keadaannya. Paham ya? Nah, dengan apa? Atanahnuh tahu enggak? Paham ya? Tanahnuh seperti itu ya, untuk biar dia tahu kalau seandainya dia sholat. Kalau sholat wajib seperti itu, kalau sholat sunnah boleh dibatalkan. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum, kecuali kalau sholat wajib darurat pun boleh dibatalkan, tapi kalau tidak darurat maka dengan cara-cara yang tidak sampai melepaskan dia dari sholatnya. Apa maksudnya? Nah, syahidnya di sini barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya wajibnya kita mentaati kedua orang tua kita dalam perkara-perkara yang baik. Di sini dalam ayat ini tadi, barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama, tidak ada iskalnya bahwasanya yang diinginkan dengan kesyirikan itu adalah mentaati para ulama dan mentaati ahlu ibadah di dalam perkara maksiat. Paham ya? Kama fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Adi bin Hatim lamma sa'alahu faqal, sebagaimana yang Rasulullah tafsirkan untuk sahabat yang mulia Adi bin Hatim. Sahabat yang mulia, lamma sa'alahu, ketika Adi bin Hatim bertanya kepadanya, faqal, lasna, atau ketika barakallahu fikum hafizakumullah, ketika ditanyakan kepada Adi bin Hatim, dia menjawab, lasna na'buduhum, kami enggak menyembah mereka, kami tidak mengibadahi mereka. Fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyah. Jadi ibadah kepada para ulama, menyembah para ulama, menyembah para ahli ibadah itu bukan berarti dia sholat menghadap para ulama, itu enggak. Bukan berarti dia sholat menghadap para ahli ibadah, bukan. Maksudnya apa? Dia mentaati para ulama, mentaati para ahli ibadah dalam perkara maksiat, itulah ibadah itu. Itulah yang namanya apa? Ibadah yang syirkiyah. Paham ya? Jadi kalau alasannya kamu enggak menyembah kok, aku enggak nyembah mereka, ya tapi kamu mentaati mereka dalam kemaksiatan atau enggak? Iya, itu nyembah namanya. Itu namanya beribadah namanya. Paham belum? Paham ya? Jadi jangan ada bayangan yang dimaksud dengan beribadah sini dia sholat di depannya, itu enggak, bukan itu. Dia mentaati para ulama, mentaati para ahli ibadah dalam perkara maksiat, itu ibadah bukan? Mengibadahi mereka sudah, menyembah mereka. Paham maksudnya ya? Itulah kesyirikan. Paham belum antum? Jadi menyembah para ulama itu bukan berarti menyembah kemudian sholat di depannya, itu bukan. Tapi antum mentaati para ulama dalam perkara maksiat itu namanya menyembah. Paham ya? Mengibadahi ulama itu. Paham maksudnya? Nah, itu yang dilarang. Mafhum? Tapi kalau mentaati dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang terpuji, itulah yang Rasulullah anjurkan. Innamat ta'atu fil ma'ruf.
wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik saja dan tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan maksiat kepada Sang Pencipta. Ingat baik-baik ya dalilnya ya. Dalilnya surat Luqman yang menyebutkan kisahnya Luqman Al-Hakim. Nah, barakallahu fikum, di situ disebutkan dalam ayatnya wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa dirimu, memerintahkan dirimu, menyuruh dirimu untuk berbuat kesyirikan padahal kamu tidak ada ilmunya, jangan sekali-kali engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu dalam perkara apa? Dunia. Enggak masalah perkara dunia. Nah, jangan sampai memutus hubungan silaturahmi dengan kedua orang tua kita dalam masalah dunia. Sangat disayangkan ya kalau seandainya ada ikhwah kita Ahlussunnah, salafi atau salafiyah, sunni atau sunniyah, gara-gara permasalahan dunia akhirnya enggak mau bicara dengan ibunya, enggak mau bicara dengan bapaknya, ketemu pun enggak mau. Paham ya? Nelpon pun berat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, ditelepon pun enggak balas, enggak diangkat. Jangan. Karena sebagian ada seperti itu. Waliyadzubillah, jangan sampai ini ada di dalam sisi atau di dalam barisan Ahlussunnah. Enggak bagus. Karena akhlaknya mulia, paham dalil tadi itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara baik di dunia ini. Maksudnya dalam perkara dunia enggak masalah menyambung silaturahmi walaupun kedua orang tua kita kafir. Enggak masalah. Nah, mulai karena itu Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha suatu ketika izin Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah, afa asilu ummi? Wahai Rasulullah, ibuku itu mengunjungiku tapi dalam keadaan dia itu musyrikah, kafirah. Apakah aku boleh menyambung silaturahmi? Kata Rasulullah, sili ummak. Kata Rasulullah, sili ummak. Sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Padahal ibunya kafirah. Bayangkan. Boleh enggak? Boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, buat antum pertanyaannya. Perhatikan baik-baik, apakah boleh kita ziarah kubur? Mengunjungi kuburan ibu kita yang sudah meninggal padahal ibu kita meninggal di atas kekufuran? Boleh enggak kira-kira? Na'udzubillah, ibu kita misalkan meninggal di atas kekufuran atau bapak kita meninggal di atas kekufuran. Boleh enggak kita datang ke kuburan mengziarahi kuburan ibu kita padahal dia kafir? Kafir padahal loh meninggalnya. Boleh? Dalilnya? Boleh enggak? Enggak boleh? Dalilnya? Boleh enggak? Dalilnya? Itu alasannya boleh, tapi enggak boleh mendoakan kebaikan untuk mereka, benar. Teman, dalilnya? Dalilnya? Mana ucapan Rasulullah mana? Yang tadi itu? Tadi itu masih hidup. Silu ummak. Sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Masih hidup ibunya. Allah Ustaz. Nanti kalau itu diutuk yang udah mati, berarti kita ke kuburan silaturahmi enggak boleh. Allah Ustaz. Yang mana? Antum boleh enggak? Dalilnya? Yang tadi mana? Dan udah mati ibunya. Ini perhatikan, boleh enggak mengziarah kuburan ibu kita? Na'udzubillah, misalkan ibu kita meninggal di atas kekufuran, boleh enggak ziarah kubur, mengziarah kuburan ibu kita yang sudah kafir tadi, yang mati di atas kekufuran tadi? Ziarah kubur? Boleh enggak? Ahmad? Boleh enggak kira-kira? Lalam. Antum boleh enggak? Boleh, dalilnya mana? Apa? Itu masalah ziarah kubur ya? Itu umum, yang khusus ada enggak? Antum ingat enggak, San? Apa? Apa? Terus? Itu maknanya. Kalau hadisnya barakallahu fikum, hadisnya sahih.
Rawahu Muslim ya. Nah, barakallahu fikum, dengan semakna bahwasannya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Suatu ketika aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan istighfar buat ibuku, tapi aku enggak diizinkan. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adina li, ini syahidnya. Akhirnya aku minta izin pada ibuku, minta izin pada Rabbku untuk mengziarahi kuburan ibuku, akhirnya aku diizinkan. Itu hadisnya sahih. Paham ya? Hadis sahih riwayat Muslim itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika Rasulullah minta izin untuk mengziarahi kuburan ibunya, baru diizinkan. Tapi kan bukan mendoakan kebaikan, bukan mendoakan ampunan, bukan mendoakan apa? Bukan mendoakan rahmat, cuman semata-mata ziarah kubur. Hadisnya sahih untuk masalah apa? Keutamaan ziarah kubur tadi. Bahasa Arabnya, "Na barakallahu fikum kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Nah, karena ziarah kubur tudzakkirukumul maut. Bisa mengingatkan kalian terhadap kematian. Itu dalil umumnya ya. Yang khusus tadi itu ingat-ingat ya. Jadi suatu ketika istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku, tapi aku enggak diizinkan. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adina li. Kemudian aku minta izin lagi untuk mengziarah kuburannya dan aku diizinkan. Berarti ziarah kubur diperbolehkan. Walaupun kita mengziarah ibu kita yang na'udzubillah mati di atas kekufuran, atau bapak kita yang meninggal di atas apa? Kekufuran. Na'am barakallahu fikum. Jadi diperbolehkan ya, tapi bukan mendoakan kebaikan, bukan mendoakan apa? Kebaikan, bukan juga mendoakan ampunan, tapi hanya semata-mata ziarah apa? Ziarah kubur. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.